Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Siwa. Hadirin yang berbahagia, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Wayan Suparta. Di channel YouTube saya Selendang Sutra Bali, saya barusan mengupload video dengan judul ISKON Masadu ke Komnas HAM. Ini ada hubungannya dengan hukum dan juga mungkin ada erat dengan hubungannya dengan hukum adat. Nah, hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat kepada hadirin semua, karena semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih dan juga yang mungkin sedang melihat tayangan ini di rumah atau di mana saja ia berada. Nah, pada sore hari ini telah hadir seorang pakar hukum adat yang sudah terkenal di seluruh dunia. Beliau lahir di Slamadeg, Tabanan tahun 1960, tepatnya 3 Oktober. Beliau sudah kawin, sekarang tinggal di Kerobokan. Pendidikan S1-nya dan S2-nya di Universitas Udayana dan S3-nya di Universitas Brawijaya. Beliau tamat tahun 2013. Beliau banyak menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum adat. Dan juga beliau aktif di berbagai organisasi. Sekarang duduk di MDA Provinsi Bali. Dan beliau juga sering dipercaya untuk memberikan keterangan hukum adat di pengadilan. Oleh karena itu, kepakaran beliau tentang hukum adat tidak bisa diragukan lagi. Tepuk tangan. Oleh karena itu, saya tidak memperkenalkan lagi lebih lanjut karena mungkin akan hadirin juga akan mendapatkan CV beliau yang lebih jauh. Tetapi saya yakin setelah Anda semua mendapatkan pemaparan tentang beliau, masa depan kita menjadi cerah. Dan inilah Dr. I Ketut Sudandra. Persilahkan Pak. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Baik yang hari ini ada di studio dan yang di rumah masing-masing ya. Saya dalam kesempatan ini diberikan tugas semacam itu untuk memberikan materi mengenai hukum adat Bali. Ya. Sebenarnya kalau mahasiswa saya di Universitas Udayana, kalau hadirin sekalian peserta PKPA ini ada alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana, saya pikir materi ini tidak asing lagi. Karena di Fakultas Hukum Universitas Udayana, materi hukum adat Bali itu diajarkan dalam 1 semester. 1 semester gitu. Nah, sekarang saya ditugaskan di sini berbagi materi yang di Fakultas Hukum Universitas Udayana itu 1 semester, di sini hanya 1,5 jam. Nah, bagaimana nanti teknisnya nanti kita lihat bersama-sama. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Wayan Suparta ya, luar biasa semangat beliau itu bisa memotivasi calon-calon advokat, ini calon advokat ya yang hadir ini, calon-calon advokat untuk menyongsong masa depan sebagai advokat yang mumpuni. Ya, pengalaman saya seperti disampaikan tadi, membantu advokat-advokat ketika persidangan di pengadilan memberikan keterangan ahli memang
kelihatannya beberapa advokat muda masih lemah di bidang lemah pengetahuannya di bidang hukum adat Bali. Saya ada pengalaman di Pengadilan Negeri Denpasar ketika saya diminta untuk memberikan keterangan ahli mengenai masalah pewarisan. Justru lawyernya tidak memahami konsep yang akan digali. Konsep-konsep di dalam hukum adat yang akan digali. Itu. Bayangkan misalnya pada waktu itu lawyernya sesungguhnya ingin menanyakan apa itu syarat-syarat ahli waris, tetapi yang ditanyakan adalah apa syarat pewaris. Gitu. Nah, tentu saja pertanyaan itu tidak mengena. Memang istilah pewaris misalnya di dalam bahasa sehari-hari di Bali adalah orang yang menerima warisan. Itu bahasa sehari-hari. Tetapi bahasa hukumnya orang yang menerima warisan, orang yang berhak atas harta warisan itu istilah teknis yuridisnya adalah ahli waris, bukan pewaris. Justru pewaris adalah mereka orang yang meninggalkan harta warisan. Nah, ini salah satu problem yang pernah saya temui sehingga kelihatannya menjadi wajar sehingga Pradi dalam rangka pendidikan khusus profesi advokat ini memberikan materi mengenai hukum adat Bali. Nah, terutama nanti akan bermanfaat bagi advokat-advokat ketika bekerja di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bali, di Pengadilan Negeri di Bali misalnya. Saya hampir semua pengadilan negeri sudah sempat memberikan keterangan ahli berkaitan dengan hukum adat Bali ini. Gitu. Dan memang kelihatannya pemahaman terhadap hukum adat Bali ini sangat penting. Gitu. Nah, tentu saja saya ingin mengajak hadirin semua peserta PKPA ini untuk memahami hukum adat Bali itu pertama-tama dari pengertian dari hukum adat Bali itu sendiri. Ya. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum adat Bali? Apa bedanya dengan hukum adat pada umumnya gitu. Jadi hukum adat Bali ini ya spesifik, hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat Bali. Mana yang disebut sebagai masyarakat adat Bali adalah etnis Bali yang beragama Hindu. Jadi sebagaimana halnya hukum adat, ya hukum adat Bali itu ya berupa kompleks norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat adat Bali. Itu. Dia berisi perintah, berisi kebolehan, larangan, serta apa yang dianggap patut dan apa yang tidak patut. Menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah itu, sehingga landasan filosofi dari hukum adat Bali itu sesungguhnya adalah Trihita Karana. Ya. Jadi ada 3 yang dianggap sebagai penyebab kesejahteraan umat manusia di dunia ini, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, ketika hubungan-hubungan ini terganggu, maka di situ terjadi apa yang disebut dengan pelanggaran hukum adat. Itu. Jadi konsep pelanggaran hukum adat itu nanti akan kita bahas pada bagian-bagian akhir, tetapi saya tidak mengerti nanti bagaimana pembagian waktunya. Apakah ada diskusi? Ya. Berapa? Ya langsung aja Pak. Jadi tanya jawab seperti main pingpong. Begitu. Ya, oke. Baik. Nah, setelah kita memahami apa itu hukum adat Bali, kita harus melihat dulu apakah semua adat di Bali ini merupakan hukum adat Bali.
Ini penting untuk dipahami. Karena sesungguhnya tidak semua adat yang berlaku di Bali ini merupakan hukum adat Bali. Hanya adat yang mempunyai sifat hukum yang bisa dikategorikan sebagai hukum adat Bali. Adat kalau di Bali biasa disebut dengan dreste. Nah, dreste itu ya dari yang umum sampai yang khusus meliputi pertama apa yang disebut dengan gamo, yaitu pedoman umum yang berlaku bagi masyarakat Bali, berlaku universal dan hanya berisi nilai-nilai. Itu yang dijadikan pedoman bagi masyarakat Bali. Lebih khusus lagi, spesifik penjabaran dari gamo adalah simo. Ya, pedoman bertingkah laku sebagai penjabaran dari gamo itu yang berlakunya mungkin tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, yang terakhir, yang paling spesifik, yang paling khusus disebut dengan cara. Pedoman bertingkah laku yang lahir berdasarkan kesepakatan yang berlaku setempat. Masing-masing desa mempunyai cara sendiri-sendiri. Nah, bisa saya contohkan misalnya dalam perspektif hukum. Yang termasuk dalam tataran gamo misalnya adalah sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali, yaitu sistem kekeluargaan Puruse. Itu sistem kekeluargaan Puruse. Itu semua masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan Puruse itu. Tetapi ketika itu dijabarkan oleh masyarakat menjadi berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bagaimana penjabaran Puruse itu? Nah, Puruse itu kan sistem kekeluargaan di mana keturunan dilanjutkan dari garis laki-laki ke garis laki-laki berikutnya. Ada satu daerah yang menafsirkan laki-laki dalam konsep Puruse ini adalah biologis. Ya, konsisten, hanya biologis laki-laki yang bisa melanjutkan keturunan dalam keluarga itu. Tetapi di daerah lain, Puruse itu suatu konsep hukum. Jadi laki-laki di sini ini status, bukan biologis, sehingga anak perempuan bisa melanjutkan keturunan dari keluarga itu dengan konsep sentano rajak. Jadi laki-laki di sini, Puruse di sini adalah status, bukan biologis. Tidak selalu harus biologis laki-laki yang melanjutkan, tetapi perempuan yang berstatus sebagai Puruse bisa melanjutkan keluarga tersebut. Begitu. Jadi itu simo. Misalnya bisa saya tunjuk misalnya daerah Karangasem konsisten bahwa dalam sistem keluarga Puruse ini hanya laki-laki yang bisa melanjutkan keturunan dari satu keluarga. Laki-laki dalam pengertian biologis. Sedangkan di daerah lain, Tabanan misalnya, anak perempuan bisa diangkat statusnya sebagai Puruse dengan status sentano rajang. Jadi status di sini, Puruse itu dilihat sebagai status, gitu. Nah, ini simo. Nah, pada tataran cara, nah kalau tadi misalnya Puruse itu berkaitan dengan perkawinan, ya istri ikut suami dalam perkawinan biasa, kemudian suami ikut istri dalam perkawinan nyeburin. Nah, itu konsekuensi dari sistem kekeluargaan Puruse itu. Nah, dalam perkawinan misalnya, satu desa mempunyai kesepakatan. Yang paling sering terjadi misalnya jinah penyaksi. Satu desa mempunyai kesepakatan bahwa jinah penyaksi untuk perkawinan adalah sekian rupiah, begitu misalnya. Itu cara. Bisa berbeda dengan nilai
jinah penyaksi, uang saksi di tempat yang lain gitu. Jadi ini tingkatannya gamo, simo, dan care, itu adat. Nah, adat yang mempunyai sifat hukum, adat yang mempunyai akibat hukum, itulah yang disebut dengan hukum adat. Apa wujud akibat hukum itu? Satu adalah lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum. Apa keadaan hukum itu? Misalnya adalah status belum dewasa, status dewasa. Ketika seseorang berubah usianya, misalnya dari usia 17 tahun, 12 bulan, 30 hari begitu misalnya, menjadi genap 18 tahun, maka pada saat itu lahir status hukum baru, tidak lagi status hukum anak-anak. Status hukum anak itu berubah menjadi status hukum baru. Itu kalau kita menggunakan kriteria umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau menggunakan hukum perdata pada umumnya usia 21 tahun. Itu keadaan hukum. Itu wujud akibat hukum yang pertama. Wujud akibat hukum yang kedua adalah lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hubungan hukum. Apa itu hubungan hukum? Hubungan yang mengandung, yang berisi hak dan kewajiban. Itu. Jadi hak yang berisi hak dan kewajiban. Nah, hubungan hukum kekeluargaan misalnya adalah hubungan antara anak dengan orang tua. Hubungan suami dan istri. Itu hubungan hukum kekeluargaan. Begitu terjadi perkawinan, lahir hubungan hukum baru, yaitu hubungan perkawinan. Nah, misalnya ketika suatu saat terjadi perceraian, hapus hubungan hukum perkawinan itu, berubah, dan lahir hubungan hukum baru yang tidak ada hubungan kekeluargaan lagi. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan akibat hukum. Nah, yang terakhir, wujud akibat hukum itu yang paling umum sering disebut adalah sanksi. Jadi ada 3 wujud akibat hukum itu. Pertama, lahirnya, berubahnya atau hapusnya suatu keadaan hukum. Yang kedua, lahirnya, berubahnya atau hapusnya suatu hubungan hukum. Dan yang ketiga adalah sanksi. Jadi hanya adat yang mempunyai akibat hukum seperti itu yang bisa dikategorikan sebagai hukum adat. Gitu. Selebihnya adalah adat yang tidak bersifat hukum, yaitu adat istiadat. Itu. Nanti mungkin kalau ada diskusi, ada contoh-contohnya mana yang masih dalam tataran adat dan mana yang sudah merupakan hukum adat. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan, hubungan antara adat dan hukum adat. Yang kedua, yang ingin saya jelaskan adalah hubungan antara adat dengan hukum adat Bali. Gitu. Apakah hukum adat Bali, judulnya ini salah, semestinya hubungan antara agama dengan hukum adat Bali. Gitu. Itu tadi adat dengan hukum adat Bali, sekarang hukum agama dengan hukum adat Bali. Apakah hukum adat Bali itu adalah sama, identik dengan hukum agama Hindu? Mengingat hukum adat Bali itu hanya berlaku bagi etnis Bali yang beragama Hindu. Secara teoritis ada 3 teori yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum agama dengan hukum adat. Pertama, apa yang disebut dengan teori receptio in complexu. Itu dikembangkan oleh Van den Berg. Nah, dalam teori ini hukum adat diidentikan dengan hukum agama. Masyarakat yang menganut agama tertentu pasti hukum yang berlaku baginya adalah hukum agama yang dianutnya. Gitu. Tetapi teori ini kemudian dikritisi oleh Senuk Hurgronje, Terhar, dan Van Vollenhoven. Dalam penelitian mereka, Senuk Hurgronje melakukan penelitian di daerah Aceh,
Terhar melakukan penelitian di daerah Minangkabau. Mereka tidak setuju bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat tertentu itu adalah hukum agama yang dianutnya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang dipengaruhi oleh hukum agama, begitu. Selebihnya adalah hukum asli. Nah, itu yang disebut dengan teori resepsi. Nah, teori lain adalah teori receptio a contrario yang dikembangkan oleh Hassairin. Di situ Hassairin memisahkan antara hukum adat dan hukum agama pada sebagai dua entitas yang berbeda yang tidak bisa dicampur-campur. Pelanggaran hukum adat mesti diselesaikan secara hukum adat, pelanggaran terhadap hukum agama diselesaikan secara hukum agama. Dan bagi Hassairin, adat hanya berlaku apabila diterima oleh hukum agamanya. Gitu. Bagaimana dengan Bali? Apakah hukum adat Bali itu sama dengan hukum Hindu? Saya mempunyai pengalaman yang membuktikan secara akademis bahwa hukum adat Bali itu tidak identik dengan hukum Hindu. Tetapi memang antara hukum adat Bali dengan agama Hindu itu sangat susah untuk dipisahkan. Gitu. Nah, kalau saya mengibaratkan Kadimanik ring kecupu seperti gelas dengan isinya. Manik isi, cecupu itu gelas, ya. Gelas itu adalah hukum adatnya, sedangkan isinya, manik itu adalah jiwanya, agama Hindu. Gitu. Jadi hubungan antara hukum adat Bali dan agama Hindu di Bali itu seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan dasar filosofi hukum adat Bali itu adalah filosofi Hindu. Nah, itu yang menyebabkan saya mengatakan bahwa hubungan antara hukum adat Bali dan agama Hindu itu susah dipisahkan. Tetapi kalau ingin mengatakan bahwa hukum adat Bali itu adalah hukum Hindu, saya belum sependapat. Karena masih ada pertanyaan. Yang mana hukum Hindu yang berlaku universal bagi seluruh umat Hindu di seluruh dunia. Di Indonesia saja tidak sama. Saya pengalaman pada tahun 1992 mengadakan penelitian mengenai hukum yang berlaku bagi masing-masing komunitas Hindu di Indonesia. Penelitian itu dilakukan dalam rangka menyikapi permintaan Menteri Kehakiman pada waktu itu yang menanyakan kalau umat Hindu diberikan peradilan agama Hindu, adakah hukum materialnya yang akan diterapkan di dalam lembaga peradilan itu? Nah, itu pertanyaan dari Menteri Kehakiman pada waktu itu ketika merespon usulan dari pemerintah Bali yang memohon pembentukan peradilan agama Hindu. Nah, saya sebagai salah satu tim mendatangi Lombok, komunitas Hindu di Lombok, komunitas Hindu di Jawa Timur, di Bukun Tetegan itu saya ingat sekali nama desanya salah satunya Ngedesari gitu. Lalu ada teman yang mendatangi daerah Kalimantan melihat komunitas Hindu Kaharingan, Toraja. Saya juga datang ke Sumatera Utara untuk melihat komunitas Hindu di Batak Karo. Ternyata hukum yang berlaku bagi mereka masing-masing berbeda. Contoh kontras adalah sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, Puruse itu, sedangkan komunitas Hindu di Jawa Timur yang saya kunjungi menganut sistem kekeluargaan parental. Nah, sehingga adakah hukum Hindu yang berlaku universal bagi seluruh umat Hindu di Indonesia ini? Barangkali ini masih memerlukan kajian yang
lebih dalam begitu. Nah itu. Nah apa tujuan hukum hukum adat Bali? Ya sama saja dengan tujuan hidup itu sendiri. Di dalam aweg-aweg, dalam setiap aweg-aweg desa adat selalu disebutkan bahwa tujuan desa adat itu adalah kesukertan desa skala dan skala. Nah kalau itu kita tarik secara universal sebagai tujuan hukum, maka tujuan hukum adat Bali itu adalah kesukertan skala dan skala. Kesukertan ini bisa kita terjemahkan sebagai suatu ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian lahir dan batin. Nah itu tujuan hukum adat Bali. Gitu. Jadi nanti advokat-advokat ketika menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum adat Bali, ya tujuan penyelesaiannya itu adalah mewujudkan kesukertan skala ini. Gitu. Bagaimana karakter hukum adat Bali? Ya sama dengan karakter-karakter hukum adat pada umumnya, tradisional, ya karena diwarisi secara turun-temurun, komunal, ya karena mementingkan kehidupan bersama, ya kemudian religius mahis, nah sehingga perkawinan, pengangkatan anak itu sah apabila dilakukan dengan ritual-ritual keagamaan, dinamis dan fleksibel. Hukum adat Bali itu dinamis dan fleksibel, walaupun tadi diwarisi secara turun-temurun, sehingga ada konsep mulo kita, gitu. Memang seperti itu sejak lama. Tetapi apa yang baik di masa lalu belum tentu sekarang dilanjutkan, karena hukum adat Bali itu berubah, dinamis. Karena mempunyai sifat yang dinamis sehingga dia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, fleksibel. Apa contohnya? Pada masa lalu perkawinan beda wangsa, ketika laki-laki yang berkasta rendah, jabo misalnya, mengawini perempuan yang berkasta lebih tinggi, itu disebut asupunung atau alangkai karangdu. Asupunung apabila perempuan Brahmana dikawini oleh laki-laki yang berkasta di bawahnya, Wesya, Satria maupun Sudra, kecuali Ksatria dalam, itu disebut dengan asu pundung. Asu artinya anjing, pundung artinya menggendong. Perkawinan seperti itu dianggap seperti menggendong seekor anjing. Hukumannya berat, hukuman mati pada awalnya. Tetapi kemudian berkat jasa pemerintah Belanda, pemerintahan kolonial Belanda, ada jasanya juga penjajah itu, ya. Hukumannya diperingan melalui Paswaro tahun 1927, tetap dianggap sebagai delik, sebagai pelanggaran hukum adat, tetapi ancaman hukumannya yang diperingan menjadi hukuman dibuang ke daerah Selong, sehingga sering disebut Selong di Lombok, sehingga sering disebut ke Selong gitu. Nah, lambat laun diperingan lagi, tidak lagi dibuang keluar Bali, tetapi dibuang keluar kerajaan, dibuang ke luar wilayah kerajaan. Misalnya peristiwanya di Badung, dibuang ke daerah Tabanan, begitu seterusnya. Baru tahun 1951 pemerintah Bali pada waktu itu berani menghapus Asupundung dan Alangkai Karanghulu itu sebagai suatu delik. Nah sehingga sekarang tidak lagi dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum secara yuridis. Nah itu saya ingin menunjukkan bahwa hukum adat Bali itu dinamis, bisa berubah dan fleksibel, walaupun mempunyai sifat yang tradisional. Nah, bagaimana mengetahui dan memahami hukum adat Bali? Ya, karena hukum adat Bali lahir, tumbuh, berkembang
dan mati dalam kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, maka untuk mengenalinya orang harus hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dalam penelitian hukum ini penelitian dengan hidup di lingkungan masyarakat sendiri itu disebut dengan penelitian hukum empiris. Itu. Tetapi apabila kita tidak sempat melakukan penelitian hukum empiris, tidak sempat melakukan penelitian di lapangan, hukum adat Bali itu dapat diidentifikasi, dapat dikenali melalui penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis itu ada yang berupa bahan hukum primer, misalnya awing-awing yang berlaku di suatu desa adat, pararem, ya, dan bisa kita memahaminya dari bahan hukum sekunder, dari literatur hukum adat. Dalam hal ini adalah literatur hukum adat Bali. Sudah cukup banyak sekarang tulisan-tulisan yang membahas mengenai hukum adat Bali. Kebanyakan lawyer yang mendatangi saya meminta bantuan saya untuk memberikan keterangan ahli, ya, mengenali saya dari tulisan-tulisan saya di jurnal. Itu. Nah, dari tulisan-tulisan saya di jurnal itu mereka ingin jasa saya untuk memberikan keterangan ahli di dalam persidangan di pengadilan, terutama mengenai hukum adat Bali. Ya. Nah, untuk memahami hukum adat Bali, kita mesti memahami dasar-dasar hukum adat Bali yang bisa kita kategorikan di dalam dua perspektif. Kalau kita ingin memahami ranah publik dari hukum adat Bali, yang pertama harus kita pahami adalah sistem kemasyarakatan dari masyarakat Bali yang merupakan pendukung hukum adat Bali itu sendiri. Sedangkan apabila kita ingin memahami hukum adat Bali dalam ranah privat, kita harus benar-benar memahami sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali. Itu dasar bagi setiap orang kalau ingin memahami hukum adat Bali itu. Di ranah publik misalnya, kita harus pahami kesatuan masyarakat Bali, kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali, baik yang teritorial, yang genealogis maupun yang fungsional. Ada 3 kesatuan masyarakat hukum adat: teritorial, genealogis, dan fungsional. Untuk Bali, kesatuan masyarakat hukum adat yang teritorial itu adalah desa adat. Kesatuan masyarakat hukum adat yang genealogis itu adalah perkumpulan dadio, misalnya panti, yang sekelompok orang yang menyembah, yang berasal dari satu keturunan yang sama, menyembah leluhur yang sama dalam satu puro dadio. Nah, sedangkan yang fungsional adalah kesatuan masyarakat hukum adat Sumba. Jadi itu harus kita pahami kalau kita ingin memahami hukum adat Bali dalam ranah publik. Nah, belum lagi ada lembaga-lembaga adat dan umat yang berpengaruh di dalam perkembangan hukum adat Bali. Misalnya adalah Parisade Hindu Dharma sebagai lembaga umat. Parisade mengeluarkan Bisama, misalnya adalah Bisama berkaitan dengan kawasan suci, begitu. Itu adalah salah satu sumber daripada hukum adat Bali. Nah, sedangkan majelis adat, lembaga adat dulu disebut dengan Majelis Desa Pekeraman, sekarang adalah Majelis Desa Adat. Banyak keputusan-keputusan Majelis Desa Pekeraman dulu menjadi sumber hukum adat yang sekarang berlaku. Nah, di bidang hukum kekeluargaan, ya itu sistem kekeluargaan patrilineal itu, Purusa itu. Sistem kekeluargaan ini mempengaruhi hukum perkawinan, mempengaruhi hukum waris, dan seterusnya. Sampai di situ dulu. Sebelum kita lanjutkan ke hukum keluarga,
barangkali Pak Yan Suparto ada yang perlu disampaikan. Saya minum dulu. Ya baiklah, hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita beri aplaus yang hangat untuk pemateri. Baik para hadirin yang saya kasihi, mungkin untuk sesi tanya jawab ini, mungkin untuk materi ini kita untuk efisiensi waktu, mungkin tanya jawabnya seperti main pingpong aja ya, langsung bertanya, langsung jawab. Bagaimana? Ya, pilihannya saya lanjutkan ke bidang-bidang hukum adat atau kita langsung diskusi. Silahkan. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu dengan materi pembidangan hukum adat, mulai hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum pelanggaran, dan seterusnya. Tetapi kalau ada diskusi, kita lanjutkan materi itu melalui diskusi. Bahan, saya pikir semua peserta hadirin sudah memegangnya. Nanti bisa kita kembangkan di dalam diskusi hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum pelanggaran, dan seterusnya. Silakan. Oh, ini ada pertanyaan dari Arya. Jadi pertanyaannya satu, apakah ada andil FCHI PDHI dalam mengakomodir hukum adat Bali? Dua, asal muasal terbentuknya MDA atau Majelis Desa Adat. Apa ada kontribusi MDA dalam hukum adat Bali? Karena MDA memilih tugas dan wewenang di bidang pengembalian adat istiadat, pengamatan adat istiadat di setiap daerah kabupaten. Kemudian tiga, mengingat gama sima cara, apakah ada kesepakatan antar beberapa desa adat membuat aturan adat? Nah, silakan Pak. Iya, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya itu pertanyaan yang bagus. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai Parisade Hindu Dharma, tadi saya sudah jelaskan di bagian akhir ketika menyebutkan mengenai lembaga-lembaga adat dan umat yang berpengaruh terhadap hukum adat Bali. Iya, Parisade Hindu Dharma, terutama yang di Bali, mempunyai andil di dalam perkembangan hukum adat Bali. Beberapa keputusan dari Parisade Hindu Dharma mempengaruhi hukum adat Bali. Antara lain berkaitan dengan kawasan suci. Itu satu contoh. Yang kemudian diadopsi juga oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah mengenai tata ruang. Itu. Ada andil Parisade Hindu Dharma Indonesia. Sedangkan mengenai Majelis Desa Adat, sebelum adanya Perda 4 tahun 2019, ya, lembaga adat yang menaungi seluruh desa adat di Bali, yang dulu disebut dengan Desa Pekraman, adalah Majelis Desa Pekraman, yang eksistensinya berjenjang. Dari kecamatan ada yang disebut dengan Majelis Alit Desa Pekraman, di kabupaten ada Majelis Madio Desa Pekraman, dan di tingkat provinsi ada Majelis Utama Desa Pekraman. Banyak keputusan dari Pesamuhan Agung Majelis Desa Pekraman yang menjadi sumber hukum adat dewasa ini. Satu contoh misalnya adalah eksistensi mengenai perkawinan Pado Gelahang.
perkawinan Padoglahang itu diakui oleh Majelis Desa Adat, Majelis Desa Peraman dalam persidangan tahun 2010. Nah, itu antara lain yang dijadikan sumber hukum adat Bali ketika misalnya ada perkara yang berkaitan dengan perkawinan Padoglahang. Secara hukum adat diakui oleh Majelis Desa Peraman, keputusan Majelis Desa Peraman itu juga diakui sekarang oleh Majelis Desa Adat melalui deklarasi Samuan 3. Itu keputusan Majelis Desa Peraman sekaligus diakui juga sebagai keputusan Majelis Desa Adat. Perkawinan Padoglahang yang kasusnya sampai di Mahkamah Agung, yang kemudian Mahkamah Agung mengakui eksistensi perkawinan Padoglahang, itu pertama-tama diakui oleh Majelis Desa Peraman dari hasil persamuan Agung tahun 2010. Jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa Majelis Desa Adat yang dulu Majelis Desa Peraman mempunyai andil, mempunyai kontribusi di dalam perkembangan hukum adat Bali. Nah, sekarang saya ingin jelaskan mengenai posisi Majelis Desa Adat. Agak berbeda dengan posisi Majelis Desa Peraman dulu yang tidak mempunyai wewenang untuk merumuskan hukum adat. Majelis Desa Adat sekarang berdasarkan Perda 4 tahun 2019 diberi wewenang untuk merumuskan, menafsirkan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Bali. Hasil dari perumusan hukum adat yang dilakukan oleh Majelis Desa Adat itu disebut dengan istilah Bali Mawocara. Jadi ada hukum adat yang berlaku seragam untuk seluruh Bali, yang diputus melalui keputusan Majelis Desa Adat atas dasar wewenang menafsirkan, merumuskan perkembangan hukum adat Bali. Nah, pertanyaannya tadi, apakah desa adat mengingat adanya mengingat dengan simo yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, apakah ada kesepakatan antara desa adat satu dengan yang lain dalam merumuskan hukum yang berlaku? Tidak masalah. Bisa saja antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain melakukan suatu kesepakatan berkaitan dengan hukum yang berlaku di daerah mereka. Karena Perda 4 2019 juga memberikan peluang desa adat yang satu melakukan kerjasama dengan desa adat yang lain. Tetapi tafsir untuk keseragaman hukum adat yang berlaku di Bali misalnya, itu ada pada wewenang Majelis Desa Peraman. Majelis Desa Adat sekarang, dulu Majelis Desa Peraman. Itu penjelasan saya untuk pertanyaan dari penanya pertama. Saya lupa tadi namanya, dari Arya Utama Yasa Sakti. Terima kasih Arya Utama Sakti. Itu. Nah, kemudian ini ada lagi dari Imade Ardana. Apa pengertian nganten Padoglahang? Silakan. Iya. Padoglahang. Nganten Padoglahang. Ya. Sesungguhnya yang paling tepat, yang paling kompeten menjawab mengenai nganten Padoglahang ini adalah Profesor Windia. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan bagaimana nganten Padoglahang ini sampai menjadi keputusan Majelis Desa Peraman dulu. Nah, tentu saya ingin jawab dulu pertanyaan Made Ardana. Ya, Made Ardana, terima kasih atas pertanyaannya. Yang dimaksud dengan
perkawinan Padogelahang itu saya ceritakan begini. Ketika satu keluarga mempunyai seorang anak perempuan tunggal, lalu kemudian anak perempuan tunggalnya itu ketemu dengan laki-laki yang juga anak tunggal di keluarganya, jadi problem. Kalau nganten biasa, istri ikut suami, berarti keluarga si perempuan yang akan putung. Tapi kalau memilih perkawinan nyeburin, si laki-laki yang kemudian ikut keluarga istri, keluarga suami yang akan putung. Artinya yang dimaksud dengan putung itu apabila satu keluarga itu tidak mempunyai penerus keturunan. Itu. Ini menjadi problem. Nah sehingga di sini kemudian ada semacam pintu darurat dengan memilih perkawinan atau nganten Padogelahang. Kalau bagi saya perkawinan Padogelahang ini betul-betul pintu darurat. Ketika memilih perkawinan biasa tidak memungkinkan menyelamatkan keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, perkawinan biasa tidak memungkinkan, perkawinan nyeburin juga tidak memungkinkan, ya di situ memilih perkawinan Padogelahang. Darurat. Mengapa saya katakan darurat? Karena bentuk perkawinan ini luar biasa berat. Skala saja berat, belum lagi berkaitan dengan skala yang susah sekali menjelaskannya secara hukum. Ya, pertanyaan-pertanyaan, misalnya anak yang lahir itu kemudian sapesira sane numitis, kemudian ketika nanti meninggal di mana kalingihang, itu tidak bisa dijawab secara hukum itu. Jadi dalam perkawinan Padogelahang itu masing-masing mempelai perempuan maupun laki-laki tetap bertanggung jawab di keluarganya masing-masing. Tanggung jawab itu meliputi hak dan kewajiban. Kewajibannya itu antara lain adalah melanjutkan keturunan. Itu perkawinan Padogelahang. Nah sejarahnya bagaimana ini sampai menjadi keputusan Majelis Desa Pekraman dulu. Awalnya ada seseorang yang berkonsultasi ke tempat kami, ke tempat saya dan Prof. Pinio, namanya Bali Santi, Lembaga Konsultasi Hukum dan Budaya di Universitas Udayana. Berkonsultasi, meminta jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga itu. Lalu kemudian ada contoh-contoh, ditunjukkan contoh-contoh, ada yang melakukan perkawinan masing-masing berstatus sebagai purusa. Istilahnya ada yang disebut dengan Nadwo Umah, Negan Nadwo, Nadwo Pon, dan lain-lain. Macam-macam. Lalu Prof. Windio mengkoordinir peneliti-peneliti dari dosen-dosen pengajar hukum adat Bali, seluruh Bali, melakukan penelitian. Ditemukanlah waktu itu, ternyata yang berani terang-terangan menyatakan dirinya masing-masing berstatus purusa di keluarganya masing-masing, ketemu 28 kasus. Gitu. Ketemu 28 kasus. Awal dari penelitian ini. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya. Secara empiris, terjadi fakta ini. Tapi secara yuridis belum ada payung hukumnya. Lalu kemudian kami mengadakan penelitian hasil penelitian itu kami sosialisasikan di Parisade Hindu Dharma Denpasar, Bali. Lalu kami juga kebetulan sebagai pengayah di Majelis Hukum Pekraman juga mensosialisasikan di Majelis Hukum Pekraman. Ya tentu saja dengan motor dari Prof. Windio, Begawan Hukum Adat Bali. Ya, akhirnya lahir keputusan Majelis Desa Pekraman yang mengakui keberadaan dari perkawinan
Padogelahang. Itu Pak Made Ardana berkaitan dengan perkawinan Padogelahang, nganten Padogelahang. Oke. Ini Pak, ada lagi pertanyaan yang menarik juga. Dari anak Agung Angga Primantari. Jadi pertanyaannya, ya kasusnya seperti ini, ada kasus ini. Merupakan A dan B merupakan suami istri yang memiliki anak perempuan satu-satunya bernama C dan diberikan hibah berupa tanah oleh A dan B. Saat proses hibah, saudara-saudara dari orang tua C turut tanda tangan untuk menyetujui hibah tersebut. Pada saat ini status C sudah kawin keluar dan sudah memiliki anak. Tiba-tiba anak dari salah satu saudara orang tua C menuntut bagian dari tanah yang telah dihibahkan kepada C. Pertanyaan saya, pertanyaan tadi, apakah anak dari saudara orang tua C tersebut berhak untuk menuntut tanah yang sudah dihibahkan kepada C? Pertanyaan kedua, apakah hibah yang diperoleh C dapat diwariskan kepada anaknya? Itulah pertanyaan Pak. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan berkaitan dengan hibah kepada anak perempuan yang kawin keluar. Bagaimana ini? Secara yuridis, hibah memang diakui di dalam hukum adat Bali. Hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain. Itu yang disebut dengan hibah. Penerima hibah berbeda dengan waris. Kalau waris itu penerima warisan mempunyai hak menerima warisan, sekaligus ada kewajiban dari penerima hak itu terhadap ahli waris. Nah, sedangkan hibah, begitu hibah diberikan, selesai. Penerima hibah tidak ada kewajiban apa-apa terhadap pemberi hibah. Nah, berkaitan dengan hibah di dalam hukum adat Bali, hibah dimungkinkan. Ada hibah yang diberikan kepada anak perempuan yang kawin keluar. Pada saat anak perempuan itu kawin keluar, disebut dengan tetatadan. Sebagai jiwadana. Hibah itu di dalam konsep hukum adat Bali itu adalah jiwadana. Tetapi hibah itu ada hukumnya. Kalau yang dihibahkan itu adalah harta warisan, yaitu tetamian, hibah itu tidak boleh merugikan. Hibah boleh dilakukan, tapi tidak boleh merugikan ahli waris lainnya. Kalau ada ahli waris. Itu. Saya menjawab secara umum pertanyaan dari Anak Agung. Siapa tadi? Angga ya. Secara umum bahwa hibah dapat diberikan kepada siapa saja. Ya. Tetapi tidak boleh merugikan ahli waris lainnya. Kalau ada ahli waris. Ada keputusan berkaitan dengan hibah ini. Keputusan jurisprudensi dari peradilan Radkerto pada masa lalu, hibah bisa diberikan tidak melebihi dari 1/3 dari keseluruhan harta warisan. Jadi itu hukumnya hibah di dalam hukum adat Bali. Jadi ada semacam legitime porsi di dalam hukum barat, ya. Legitime porsi artinya hibah bisa diberikan tetapi tidak boleh merugikan, ada porsi yang harus diperhitungkan untuk ahli waris. Kalau memang sudah dihibahkan kepada seseorang, misalnya tadi pertanyaan apakah hibah yang diperoleh C apakah dapat diwariskan kepada anaknya? Ya tentu saja, karena hibah itu
sudah menjadi pemberian lepas. Hibah tidak bisa diganggu gugat lagi kalau sudah hibah itu sudah diberikan. Nah, tentu saja hibah tersebut dapat diwariskan kepada anaknya. Gitu. Kalau pertanyaan pertama, apakah anak dari saudara orang tua C tersebut berhak untuk menuntut tanah yang sudah dihibahkan? Kalau yang sudah dihibahkan sudah sah berupa hibah, tentu saja tidak berhak untuk menuntut. Tentu saja hibah yang sudah sah itu adalah hibah yang memenuhi syarat, yaitu hibah yang tidak merugikan ahli waris yang lainnya. Jadi menuntut yang sudah diberikan ya tidak boleh, tapi menghalangi pemberian hibah bisa dilakukan supaya tidak merugikan ahli waris yang lainnya. Gitu. Hibah tetap dibolehkan, tetapi tidak merugikan ahli waris yang lain. Demikian Pak Yan Suparto. Mungkin masih ada. Jadi waktu masih ada 30 menit lagi. Jadi ini ada pertanyaan dari Paulina Bangunsari. Mohon referensi atau literatur yang dapat kami jadikan acuan detail untuk memahami tentang hukum adat Bali, terutama mengenai perkawinan dan hukum waris menurut hukum adat Bali. Paulina Bangunsari. Ya, dari namanya Literatur. Mungkin bukan orang Bali begitu. Jadi sangat masuk akal apabila ingin referensi berkaitan dengan hukum adat Bali. Ya, saya tunjukkan saja beberapa literatur yang sering saya jadikan acuan di dalam memberikan kuliah mengenai hukum adat Bali maupun di dalam memberikan keterangan ahli mengenai hukum adat Bali di pengadilan maupun di kepolisian. Ya, tentu saja saya ingin promosi mengenai buku saya. Saya pernah menulis bersama Prof. Windyo mengenai hukum adat Bali. Judulnya Pengantar Hukum Adat Bali. Beberapa kali saya ingin bersama Prof. Windyo ingin sempurnakan itu supaya menghilangkan kata pengantarnya, tetapi sampai hari ini belum berhasil. Nah, mengenai perkawinan, saya ada menulis bersama Gusti Ngurah Sudiano yang sekarang Ketua Parisade Hindu Dharma Bali, menulis mengenai hukum perkawinan adat Bali. Gitu. Perkawinan menurut hukum adat Bali. Gitu. Nah, selebihnya tersebar tulisan-tulisan saya dan Prof. Windyo dan dosen-dosen hukum adat Bali di dalam beberapa jurnal. Itu Prof. Windyo banyak sekali menulis mengenai hukum adat Bali, perkawinan padogelahan, cara waras berbagi waris dan lain-lain. Ya itu bisa hubungi saya ataupun Prof. Windyo dan dosen-dosen hukum adat Bali di Universitas Udayana. Demikian, Paulina, terima kasih. Ini dari pertanyaan dari Ketut Jina. Jadi ada dua hal. Yang pertama, apakah dalam perkawinan adat Bali boleh mengikuti dua adat? Adat di tempat perempuan dan adat di tempat laki-laki. Saling gelahang atau saling gelahan. Ya. Untuk pertanyaan ini, apakah boleh mengikuti adat di dua tempat? Nah, ini yang menjadi persoalan skala dalam perkawinan padogelahan. Nah, tentu saja karena dia bertanggung jawab di keluarga istri bertanggung jawab di keluarga istri, suami bertanggung jawab di keluarga suami, tentu saja sebagai suami istri mereka akan menggotong tanggung jawab di masing-masing keluarga itu bersama-sama. Termasuk tanggung jawab di dalam kehidupan kemasyarakatan, yaitu kehidupan desa adat, kehidupan banyak adat. Nah, disinilah beratnya bentuk perkawinan padogelahan itu. Nah, sehingga saya katakan tadi
Kalau tidak darurat, sebaiknya pilih perkawinan biasa dan atau perkawinan nyeburin. Jadi ya memang mengikuti dua adat dia dalam bentuk kalau perkawinan pada ulahang ini. Gitu. Jadi itu jawaban saya terhadap pertanyaan yang Dan ini pertama. ada lagi pertanyaan yang kedua. Jadi tempatnya ini perkawinan campuran ini. Apa ya? Jadi ada satu keluarga terdiri dari dua agama, yang satu agama Kristen dan yang satu agama Hindu. Apakah dalam hukum adat Bali yang berbeda agama selain agama Hindu mendapatkan hak waris? Jadi siapa yang beragama Hindu ini, si laki apa si perempuan? Tempatnya tidak jelas nih. Ya. Ya coba. Secara teoritis dan secara hukum, sesungguhnya tidak ada perkawinan beda agama dalam hukum adat Bali. Karena dalam perkawinan itu selalu disahkan menurut ritual agama. Di dalam pelaksanaan ritual agama itu, rohaniawan yang akan menyelesaikan upacara itu tidak akan mau menyelesaikan upacara itu atau muput upacara perkawinan itu kalau kedua mempelai berbeda agama gitu. Jadi secara yuridis tidak mungkin. Tetapi sering terjadi penyelundupan. Kawinnya secara agama Hindu, tetapi setelah perkawinan berlangsung, mereka kembali ke agamanya masing-masing. Itu yang menjadi problem kemudian ketika terjadi perceraian berkaitan dengan kedudukan anak. Apalagi anak-anaknya kemudian ada yang mengikuti agama ibunya, ada yang mengikuti agama bapaknya. Ini yang menjadi problem. Nah, berkaitan dengan hukum waris, kalau ada ahli waris yang beralih agama, itu termasuk ahli waris yang disebut dengan konsep ninggal kedaton. Ya. Ninggal kedaton artinya meninggalkan tanggung jawab di dalam keluarga. Karena hukum adat Bali itu tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keduniawian, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib. Ada seorang peneliti Belanda, Koren namanya, mengatakan bahwa warisan di dalam hukum adat Bali itu tidak hanya semata-mata masalah hidup di dunia nyata, tetapi juga kehidupan di dunia gaib. Tanah-tanah milik keluarga itu justru dikatakan oleh Koren adalah milik leluhur yang bersemayam di sanggah kebulan. Itu perkataan dari Koren yang melakukan penelitian mengenai hukum adat Bali, yang menulis kemudian buku Panhet Adat Bali, Panhet Adat Reh Bali gitu, yang diterjemahkan kemudian oleh Gede Wayan Pangkat menjadi dua buku, Hukum Kekeluargaan menurut Hukum Adat Bali, Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali. Yang sekarang buku dari Koren ini, saya tunjukkan juga referensinya ini, buku karangan dari Koren ini sudah diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa Indonesia di dalam dua buku berjudul Hukum Adat Bali, buku pertama dan buku kedua. Buku ini diterbitkan oleh Udayana Pers. Saya tidak tahu didistribusikan kemana saja buku ini oleh penerbit, tetapi kalau hadirin peserta PKPA ini ingin mendapatkan buku itu, datang saja ke penerbit Udayana Pers di Jalan Sudirman. Itu tentu saja harus hati-hati juga di dalam menggunakan buku ini, karena buku ini ditulis pada zaman Hindia Belanda yang tentu saja karena karakter hukum adat Bali itu dapat berubah, dinamis dan fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak selalu hukum adat yang diidentifikasi oleh Koren masih berlaku pada saat ini. Gitu. Jadi tetapi sebagai pengayaan itu literatur yang bagus. Gitu. Ya. Pak. Nah ini berkaitan dengan hukum tanah, Pak.
Jadi ada pertanyaan dari Gede Ketut Yoga Samadhi Sarjana Hukum. Pertanyaannya, apakah desa adat boleh punya tanah? Ini. Ya. Kasus-kasus belakangan ini, beberapa kasus terjadi di Sambangan, terjadi di Pejeng, yang kemudian sampai diajukan ke kepolisian, bagaimana kita lihat di media massa, itu berkaitan dengan kepemilikan desa adat terhadap tanah. Saya pernah menjadi ahli berkaitan dengan tanah adat ini di Pengadilan Negeri Gianyar. Ketika ada Kramo Desa mensertifikatkan tanah PKD, pekarangan desa, yang di sana disebut dengan istilah sikut sata. Ketika itu disertifikatkan, kemudian diagunkan di bank, kemudian tanah itu dilelang. Pada saat itu baru diketahui bahwa tanah itu ternyata sudah bersertifikat atas nama pribadi. Gitu. Nah, saya jelaskan bahwa desa adat berhak memiliki tanah. Pada masa lalu tidak jelas status dari tanah desa adat ini karena tidak diakui oleh desa adat, tidak diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagai subjek hak milik atas tanah. Sekarang dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor saya lupa 296 tahun 2017, dengan berdasarkan keputusan itu desa adat ditunjuk sebagai subjek hak milik atas tanah, dalam artian hak milik komunal atas tanah. Jadi desa adat sekarang secara yuridis dapat menguasai tanah dengan hak milik komunal. Nah, tanah-tanah desa adat dilihat dari subjek yang menguasai dan mengelolanya itu ada dua. Yang pertama adalah tanah-tanah desa adat yang masih dikuasai dan dikelola secara langsung oleh desa adat, semacam tanah duwe desa, tanah pasar, tanah yang dijadikan areal parkir dan lain-lain, terutama tanah sedro itu. Tanah sedro itu adalah yang langsung dikuasai oleh desa adat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanah-tanah milik desa adat yang diserahkan penguasaannya, diserahkan pengelolaannya kepada individu anggota dari desa adat itu, yaitu Kramo Desa, baik untuk tempat pemukiman maupun untuk usaha pertanian. Tanah-tanah milik desa adat yang diserahkan kepada perorangan, yang secara de facto sekarang dikuasai oleh perorangan, Kramo Desa, dikelola secara langsung oleh Kramo Desa, disebut dengan tanah pekarangan desa, tanah PKD. Yang di masing-masing daerah istilahnya berbeda-beda. Ada yang menyebut tanah ayahan, ada yang menyebut tanah kawis, ada yang menyebut tanah sikut sata, dan lain-lain. Nah, sedangkan tanah-tanah yang digunakan untuk usaha pertanian disebut dengan tanah ayahan desa. Itu yang disebut dengan tanah AYDS. Nah, tanah-tanah ini sekarang berdasarkan surat keputusan Menteri ATR dan Kepala BPN itu dapat disertifikatkan atas nama desa adat. Jadi terjawab sekarang pertanyaan dari Gede Ketut Yoga Samadhi bahwa desa adat boleh menguasai tanah dengan hak milik. Status hak milik itu adalah hak milik komunal. Demikian. Ya, tapi tampaknya di daerah lain ada bahwa tanah desa yang dikuasai oleh desa adat tampaknya bisa disertifikatkan untuk pribadi. Tapi apakah di sini boleh? Apakah di semua tempat boleh begitu? Ya, ini ada teori yang namanya teori balon, berkaitan dengan hubungan antara hak individu dan hak kolektif di dalam masyarakat.
ketika kekuasaan masyarakat hukum adat itu kuat, macam teori balon, ya, balon ngongek-ngongek itu, Balon kembungan ini ditekan, di sini kuat, di sini ditekan, di sini besar gitu. Ketika kekuasaan masyarakat adat itu kuat terhadap tanah-tanah itu, hak-hak individu melemah. Nah, ketika hak individu menjadi lebih kuat, seperti misalnya tanah-tanah ayahan desa itu dari tahun ke tahun dikuasai secara de facto oleh satu keluarga, diwariskan secara turun-temurun, dan tanpa pernah ada keberatan dari desa adat, tanah itu mau diapakan dan lain-lain, di situ hak perseorangan menguat. Lama-kelamaan kekuasaan desa adat itu melemah. Gitu. Di beberapa tempat bahkan ada kesepakatan, dibuat kesepakatan di desa adat itu, semua tanah-tanah ayahan desa itu disertifikatkan menjadi tanah pribadi. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Itu. Nah, dengan begitu maka karakter tanah itu sebagai tanah desa menjadi hilang. Berganti dia menjadi tanah milik perseorangan. Itu yang terjadi, Pak Yang. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Anak Agung Angga Primantari. Apakah dalam hukum adat Bali mengenal adanya wasiat dan bagaimana kedudukan wasiat tersebut di dalam prakteknya? Wasiat di dalam hukum adat Bali dikenal yang disebut dengan pebesen. Itu. Ketika seseorang ketika masih hidup mengeluarkan suatu pesan kepada para ahli warisnya, misalnya bahwa si A mendapat bagian tanah di sini, si B mendapat bagian tanah di sini, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan pebesen. Nah, wasiat dalam beberapa putusan pengadilan dikenal di dalam hukum adat Bali. Gitu. Apakah juga dibuat di notaris itu? Nah, sekarang dengan adanya notaris, beberapa praktek pemberian wasiat dilakukan di hadapan notaris. Gitu. Nah, jadi ada ya? Ada kasus-kasus yang pemberian wasiat melalui notaris. Oke, jadi tinggal sekarang kita menunggu pertanyaan dari yang ada di sini. Iya. Silakan. Dengan menyebutkan nama. Selamat siang, saya Kadek Aryani. Terima kasih atas pembahasan dari beberapa pertanyaan yang ada. Kurang keras? Menggema suaranya. Menggema, Ya. kurang jelas ya? Terima kasih atas pembahasan dari beberapa pertanyaan yang ada, yang mana hal tersebut sudah masuk di dalam hukum keluarga. Jadi secara tidak langsung hukum keluarga itu sudah dibahas sedikit. Nah, menyambung itu, pertanyaan yang saya berikan adalah dua. Ada hibah yang tadi dan pada gelahan. Pada saat hibah itu, apabila si wanita penerima hibah, dia meninggal, siapakah yang berhak untuk menjadi ahli waris hibah? Dan apakah si suami berhak menikmati hibah tersebut? Apabila si anak belum mencapai umur untuk bisa menerima hibah, dalam artian dia belum ber-KTP atau cukup cakap di dalam hukum. Dan yang kedua adalah jika dalam keluarga itu hanya mempunyai anak perempuan, yaitu anak perempuannya itu ada 3, yang satunya menikah keluar, yang satunya mengambil pernikahan nyeburin, kemudian yang ketiga itu mengambil pernikahan pada gelahan. Apakah anak yang ketiga ini berhak mengambil pernikahan pada gelahan, padahal kakaknya sendiri sudah melakukan pernikahan nyeburin? Terima kasih. Jadi langsung aja jawab, Pak. Ya. Ada 3 pertanyaan. Maaf, siapa tadi? Kadek. Ya.
Ada pertanyaan dari Kadek, 3 pertanyaan. Pertama berkaitan dengan hibah, yang kedua berkaitan dengan 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan berkaitan dengan perkawinan. Ya, saya mulai dari hibah. Nah, hibah, penerima hibah, kalau hibah itu berupa pemberian ketika anak perempuan itu kawin keluar, pemberian pada waktu itu lazim disebut dengan tetatadan. Itu tetatadan. Nah, di dalam perkawinan, tetatadan itu dalam konsep undang-undang perkawinan termasuk sebagai bentuk harta bawaan. Itu, harta bawaan. Sama seperti undang-undang perkawinan, secara yuridis harta bawaan itu tetap berada dalam kekuasaan perempuan yang menerima hibah itu. Tetapi ketika penerima hibah itu meninggal, seperti pertanyaan tadi, tentu saja yang paling berhak terhadap harta yang dulu semula berasal dari hibah itu, tetadadan itu adalah ahli warisnya, keturunannya. Walaupun keturunan itu belum dewasa. Jadi ada yang disebut dengan truno kuasa dalam hukum adat Bali. Apa itu truno kuasa? Adalah anak yang belum dewasa tetapi berhak menerima warisan. Karena dia berhak menerima warisan, ayah ke desa karena dia status truno kuasa, dia dapat gitu. Nah, tetapi tentu saja suami, kalau suaminya masih hidup, kalau perkawinan itu masih utuh, tidak bercerai, tentu saja suami berhak untuk mengelola harta hibah yang diterima oleh istrinya itu, dimanfaatkan untuk keluarganya. Itu Kadek berkaitan dengan hibah kepada anak perempuan yang kawin keluar. Jadi statusnya itu adalah harta bawaan. Gitu. Dan yang kedua, apakah seseorang anak perempuan yang sudah mempunyai kakak perempuan yang berstatus sebagai saudara raja yang kawin kecemburin berhak untuk melakukan perkawinan padogelahan? Secara teori berkaitan dengan latar belakang dari perkawinan padogelahan ini kan itu tidak diperlukan. Tidak perlukan karena perkawinan padogelahan itu sesungguhnya ditujukan untuk melanjutkan generasi dari keluarga itu. Tetapi praktik yang saya temukan dalam beberapa konsultasi di tempat saya bersama Prof. India di Bali Santi, ternyata ada kasus-kasus seperti itu. Jadi soal berhak atau tidak itu tergantung kepada kesepakatan di dalam keluarga. Karena dasar dari boleh atau tidaknya perkawinan padogelahan itu adalah dasarnya adalah kesepakatan di dalam keluarga. Itu Kadek. Ya, terima kasih. Ada masih 5 menit lagi. Jadi yang jelas warisan itu adalah hak dan kewajiban gitu ya. Ya, jadi betul. material dan imaterial. Jadi tidak saja berupa harta benda tapi juga kewajiban untuk ngayah dan lain sebagainya. Jadi masih ada waktu 5 menit lagi. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Dengan menyebutkan nama dan ya. Ingin mohon izin atas waktu, terima kasih. Nama peserta Made Pakris. Made Pakris. Oke. Yang pertama, ini menyangkut bagaimanapun juga kita nantinya akan sebagai advokat. Dengan terbitnya undang Perda, maksud saya 4/2019 itu menjadi payung hukum lembaga peradilan adat dalam Perda yang disebut dengan Kerta Desa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di Kerta Desa ini kan ada persoalan-persoalan yang ditangani, terutama menyangkut masalah adat. Mungkin enggak kita advokat bisa beracara dalam paruman-paruman di lembaga peradilan yang namanya Kerta Desa? Ya.
sekali lagi, mungkin enggak kita advokat ini, kalau memang katakanlah para pihak ya menghendaki kita untuk ya mendampingi, apa mungkin kita advokat beracara di peradilan adat yang namanya Kertedesa? Terima kasih. Langsung? Ya. Ini suatu pertanyaan yang sangat bagus yang belum terpikirkan sebelumnya. Di dalam kesempatan-kesempatan ketika misalnya dulu saya terlibat di dalam sebagai drafter perda itu, belum terpikirkan itu. Nah, intinya Kertodeso itu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum secara musyawarah mufakat. Itu dasar penyelesaiannya yang di dalam perda disebut dengan istilah kedruwenang sarang gitu. Jadi itu dasar penyelesaian di dalam Kertodeso. Saya ingin waktunya tinggal 5 menit ya. Barangkali saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan mengenai apa itu Kertodeso. Langsung saja pada jawaban itu. Mungkin advokat bisa berperan di situ, tentu saja dengan seizin dari pimpinan Kertodeso, mendampingi, memberikan nasihat seperti itu kepada kliennya yang meminta jasa dari Kertodeso itu mungkin ada peluang seperti itu. Tapi terus terang ini sebagai suatu masukan yang baru yang mungkin akan menjadi pemikiran kami di Majelis Desa Adat untuk merumuskan bagaimana pedoman penyelesaian wicara di Kertodeso ini. Tetapi pengalaman selama ini penyelesaian di Kertodeso tidak ada ikut campur dari lawyer, advokat dan lain-lain, tidak ada di dalam persidangan itu, karena ada penyelesaian-penyelesaian yang berjenjang. Apabila di dalam Kertodeso tidak bisa diselesaikan, diajukan ke Majelis Desa Adat Kecamatan. Majelis Desa Adat Kecamatan hanya mempunyai kewenangan memediasi. Nah, dalam mediasi ini barangkali advokat bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kliennya. Kemudian apabila perkara itu tidak berhasil diselesaikan secara mediasi di Majelis Desa Adat Kecamatan, jadi mediasi itu gagal, perkara itu dapat dibawa ke Majelis Desa Adat Kabupaten. Di Majelis Desa Adat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memutus perkara itu, tidak hanya memediasi. Tetapi apabila terhadap keputusan Majelis Desa Adat Kabupaten ada para pihak yang keberatan, kasus itu bisa dibawa ke Majelis Desa Adat Provinsi. Nah, keputusan dari Majelis Desa Adat Provinsi melalui apa yang disebut dengan lembaga Sabo Kerto itu mempunyai sifat yang final dan mengikat. Demikian Made Patris ya. Pak Kres, mohon izin Bapak, sebetulnya masih banyak kelanjutan dari pertanyaan ini ya, tapi mungkin karena mengingat waktu, mohon izin mungkin dalam kesempatan lain saya akan lebih banyak konsul dengan Bapak Ketut ya. Katakanlah salah satu contoh, apabila para pihak setuju dalam paruman Kertedesa, namun pada kenyataannya mereka tidak setinut dengan keputusan sudah diambil. Lembaga apa yang selaku eksekutor untuk melaksanakan keputusan Kertedesa? Banyak lagi Pak Ketut, namun karena mengingat waktu, barangkali nanti dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Ya. Jadi demikianlah sebenarnya materi ini sangat menarik dan barangkali kita belum puas sama sekali, tetapi oleh karena waktu tidak mengizinkan lagi, maka mari kita
akhiri bersama, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan nanti di luar. Jadi sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Tapi sebelum itu mari kita beri aplaus yang hangat untuk Bapak Ketut Sudadi.